Hari ini kita akan membahas konsep dasar manajemen peserta didik. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa di antaranya nanti kita akan mempelajari bagaimana kita mengatur, mengorganisir, memanage peserta didik. Jadi kita mengawali dengan proses mengelola sejak perencanaan hingga evaluasi. Planning, organizing, ada actuating, controlling, kemudian coordinating ya sebelumnya. Coordinating, controlling, kemudian evaluasi. Disingkat dengan POAC. Apakah semua yang sudah direncanakan ini berjalan sesuai dengan rencana? Ada kontrol, ada pengawasan. Kalau ada yang belum berjalan, tentunya diperbaiki. Bagaimana bisa berjalan. Kemudian sampai nanti pada tahap evaluating, ya ini evaluasi. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menciptakan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar. Ini tujuan ya berarti. Tujuannya untuk menciptakan kondisi optimal dalam proses belajar mengajar. Di satu kesatuan ini ya, satu kesatuan. Kemudian fokus pada potensi, perkembangan dan keberhasilan peserta didik. Jadi di antara tujuannya nanti kita capai, kemudian fokus pada potensi, perkembangan dan keberhasilan peserta didik. Berikutnya, apa tujuan dalam manajemen peserta didik ini secara lebih rinci, lebih detail? Nih, satu, menjamin layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan peserta didik. Berarti ini berbasis pada peserta didiknya ini ya. Manajemen menjamin layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, peserta didik ini siapa? Dalam lembaga SD berarti ya? Ya, siswa. Siswa-siswa SD, MI, dan seterusnya. Ya, ini sesuai dengan lembaganya ini. Kalau di sebuah pesantren ya berarti santrinya, santri-santri. Jadi sebuah pesantren misalnya yang kebetulan tidak ada lembaga formalnya, tidak ada yayasannya, ini juga sebaiknya ini berjalan dengan tahapan-tahapan ini. Bagaimana merencanakan penerimaan santri yang akan datang. Ini diatur, direncanakan dan seterusnya. Kemudian menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ini siapa yang disiplin di sini? Tenaga. Siapa? Ya, semuanya yang terlibat ya dalam penyelenggaraan ini. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib dan kondusif. Kenapa? Karena itu tadi, ketika sudah diketahui siswanya nanti misalnya 200, berarti sudah disiapkan pula bagaimana lingkungan belajarnya nanti aman, tertib, kondusif, berarti tercukupi kelas, jumlah kelasnya, tercukupi sarana prasarana yang lain. Kemudian kalau di sebuah pesantren butuh apa? Asrama, ada kamar. Jadi tidak hanya kelas, dipikirkan pula bagaimana kesiapan pesantren dalam ini penyediaan asrama atau kamar santri. Ya, kalau dalam lingkup lembaga pendidikan formal ini ya disiapkan sesuai pagunya berapa, kelasnya nanti yang disiapkan berapa dan seterusnya.
Sehingga ini dalam proses belajar mengajar nanti akan berjalan dengan aman, tertib, kondusif. Kondusif ini termasuk itu tadi, prasarannya lengkap, tercukupi. Jadi jangan sampai tanpa perencanaan, ya akhirnya asal-asalan dalam manajemen peserta didik ini, ya misalnya gambarannya sebuah lembaga ini ternyata setelah anak didiknya mulai melaksanakan KBM, masih banyak sarana yang belum tersedia. Sebuah pesantren juga demikian. Ketika merencanakan menerima santri atau siswa dengan jumlah sekian, ini ternyata fasilitas yang tersedia belum, ini akan tidak kondusif. Menjaga kesinambungan perkembangan akademik dan non-akademik. Ini apa? Dari aspek eh, kegiatan belajar mengajar atau akademik, ini nanti akan bisa berjalan baik kalau didukung oleh non akademik. Seperti tadi, fasilitasnya, tenaga dosennya, tenaga gurunya. Kalau di pesantren ya asatidnya, ini harus dipersiapkan betul. Nah, kemudian lanjut, ruang lingkup manajemen pendidikan peserta didik ya. Ruang lingkup manajemen peserta didik diawali dari penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru. Bahkan kalau ini bisa kita tambah, sebelum penerimaan ini ada apa? Sebelum proses penerimaan tentunya ada perencanaan. Perencanaan itu meliputi apa? Ya dimulai dengan membentuk panitia. Kalau sekarang ya, panitia penerimaan peserta didik tahun sekian-sekian. Bentuk panitia. Kemudian panitia melaksanakan rapat. Ya, melaksanakan rapat. Kebutuhan dalam penyusunan susunan panitia ini disesuaikan ya dengan kondisi lembaga pendidikan itu. Apa saja yang perlu dibutuhkan. Bahkan ada lagi sampai pada apa? Tahap bagaimana publikasinya ini maksimal. Bisa terjangkau kepada masyarakat secara luas. Nah, ini tahap penerimaan peserta didik baru, kemudian ini ke penempatan dan pembinaan peserta didik. Ya. Penempatan ini itu kalau di lembaga formal ya sudah disiapkan kelas-kelasnya nanti di mana. Kemudian kalau di sebuah asrama, pondok pesantren disiapkan apa? Calon tempat asramanya ini berapa dan sekian ini disiapkan. Kemudian pengelolaan kesiswaan. Jadi setelah masuk kan butuh diatur, dikelola. Jadi kalau dalam lembaga pendidikan formal, yaitu tadi bagaimana selanjutnya itu menyediakan tenaga pendidiknya, kemudian kurikulumnya dan seterusnya. Kalau dalam sebuah pesantren tidak hanya itu, bahkan apa? Untuk kebutuhan makan setiap harinya. Karena apa? Dalam pesantren itu pendidikan lifelong, apa maksudnya? Full day ya. Full day 24 jam sehingga semuanya harus disiapkan. Bahkan sampai hal terkecil, bedanya dengan lembaga pendidikan formal sekolah SD, SMP, SMA. Kalau di sebuah pesantren itu lebih rumit lagi hal-hal yang dipersiapkan. Sampai pada masalah apa? Tempat jemuran, bagaimana mengelola dapurnya, dan seterusnya. Jadi itu bagian dari pengelolaan ya. Kemudian nanti ada bimbingan dan konseling. Ada bimbingan dan konseling.
eh, dalam lembaga formal itu kan ada dalam struktur itu ada BK, bimbingan dan konseling. Nah, kalau di pesantren apa misalnya ini yang bisa menjalankan fungsi bimbingan dan konseling? Keamanan. Ya, para pengurusnya ini apa seksi pendidikan, apa keamanan, atau kalau tidak mampu kepada gurunya ada yang membimbing ya. Biasanya proses pembimbingan ini tidak hanya dikhususkan untuk siswa yang bermasalah, tidak. Bahkan apa tidak bermasalah pun juga ada pembimbingan, ya pembimbingan, bimbingan karirnya, bimbingan apa nanti kaitan masa depannya, dan lebih-lebih yang bermasalah. Kemudian pencatatan dan pelaporan perkembangan peserta didik. Ini tentunya untuk evaluasi ya. Jadi misalnya panitia penerimaan peserta didik baru tahun sekian. Nanti setelah selesai proses penerimaan itu ada kegiatan apa? Panitia melaksanakan rapat evaluasi, dilaporkan. Nah, jumlahnya sekian tahun ini yang diterima. Bahkan tidak hanya kadang-kadang tidak hanya murni siswa baru ya, kadang-kadang siswa yang mutasi. Mutasi dari lembaga lain pindah ini. Ini juga dilaporkan. Baik, kita lanjut. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Jadi besok kalau kalian sudah apa eh, berpartisipasi dalam sebuah lembaga pendidikan, ya ikut mengelola ini, kalian misalnya menjadi panitianya atau bagian dari panitia, ini sudah punya wawasan, bahwa begini pemahaman. Jadi apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya. Berorientasi pada peserta didik, ya. Kemudian transparan dan akuntabel. Transparan itu berarti apa? Dalam pengelolaan ini terbuka. Semua eh, apa? Lini ya dari panitia ketua sampai di bawah seksi-seksi bahkan juga dari pihak apa? Kepala sekolahnya, guru-gurunya, ini semuanya terlibat dan transparan di situ. Dan lebih-lebih biasanya kalau masalah transparan ini lebih ke apa? Aspek apa? Penting sekali transparan, aspek keuangan. Jadi biasanya begitu. Padahal tidak hanya aspek keuangan saja yang dibutuhkan dalam transparansi ini. Jadi mulai perencanaan awal apa yang ada, semuanya panitia dan yang terlibat mengetahui ya, mengetahui semuanya dari A sampai Z. Nah, ini namanya transparansi. Ya, kalau tidak transparan biasanya tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa jalan dengan baik. Akuntabel, ini masalah apa tadi? Pertanggungjawaban masalah keuangan terutama. Jadi uang masuk ini bahkan sudah dibuatkan pembukuannya itu sudah jadi peserta didik, uang pendaftaran, apalagi uang seragam, uang apa? Apalagi uang kesehatan, uang perlengkapan-perlengkapan yang lain. Kalau di sebuah pesantren ada tambahan apa? Uang konsumsi. Ada apa lagi? Apa ini fasilitas kamar dan seterusnya. Kemudian partisipatif. Apa maksudnya partisipatif? Ayo. Partisipatif Aktif mengikuti. Adanya keterlibatan semua. Jadi dari pihak sekolah setelah membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, ini semuanya punya tanggung jawab sesuai dengan tugas dan
Fungsinya. Ketua panitia, ya partisipasinya di situ apa? Ya bisa memanage, mengorganisir bagaimana kepanitiaan ini betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, yakni apa? Merancang, melaksanakan dan seterusnya dalam proses manajemen ini peserta didik. Partisipatif, efisien dan efektif. Efisien ini berarti apa? Terkait dengan waktu, dengan apa? Biaya. Jadi bisa tepat sasaran nanti. Biayanya, waktunya, kemudian ketepatan ini yang efisiensi dan efektivitas, kemudian berkelanjutan. Berarti apa? Tidak hanya berhenti ya manajemen peserta didik ini pada apa? Setelah diterima sudah, setelah masuk peserta didik baru sudah, atau bahkan berkelanjutan ini maknanya tidak hanya berhenti 1 tahun, jadi terus ya kan, nah, berkelanjutan. Bahkan ada sebuah lembaga pendidikan ini yang sudah menyusun ya khusus divisi untuk menyiapkan penerimaan peserta didik baru. Jadi tidak menjadi tugas dari misalnya struktur dalam sekolah itu, tapi ada panitia tersendiri ya. Misalnya bagian humas, bagian apa? Publikasi ini setiap tahun bekerja ya. Setiap tahun bahkan jauh-jauh hari sebelum masa penerimaan peserta didik ini sudah melaksanakan tugasnya. Apa? Yaitu publikasi terutama, publikasi pada masyarakat. Ya, berkelanjutan. Seperti di lembaga kita ya, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Munut, atau di apa lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan yayasan dan juga pondok pesantren, setiap tahun ini panitia PPDB-nya ini dievaluasi, dibentuk panitia. Kemudian melaksanakan tugasnya. Nanti setelah berakhir ada rapat, ada evaluasi, tapi tetap ya, tetap nanti tahun ke depan ini melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah dilaksanakan itu. Berikutnya fungsi manajemen peserta didik. Nah, sekarang fungsinya perencanaan, yakni menentukan kebutuhan dan tujuan. Ini planning tadi ya. Kemudian organisasian, pengorganisasian atau organizing, menata struktur dan tanggung jawab. Jadi dalam rapat panitia itu sudah di apa? Dirumuskan nanti seksi apa saja, tugasnya apa, seksi publikasi, tugasnya meliputi apa, ini pengorganisasian. Kemudian pelaksanaan, mewujudkan program kegiatan siswa. Kemudian pengawasan, ini untuk pelaksanaan, mewujudkan program kegiatan siswa. Ini berarti orientasinya sudah pada saat proses kegiatan belajar mengajar ini ya. Pengawasan, menilai dan mengevaluasi hasil. Jadi biasakan dalam kita berorganisasi ini tuntas ya, dari planning perencanaan nanti sampai pasti akan kita laksanakan evaluasi ya. Biasanya dengan ya monitoring dan evaluasi. Ini sehingga itu ketika misalnya rapat terakhir panitia peserta didik, penerimaan peserta didik baru, ini ada masukan-masukan. Apa kelemahan yang terjadi selama ini apa dicatat. Kemudian seharusnya perbaikan atau pembenahannya bagaimana. Nanti akan direalisasikan masukan-masukan ini pada periode selanjutnya. Berikutnya, apa peran pendidik
dalam manajemen peserta didik ini. Nah, ini berarti siapa? Ya, pihak guru, kemudian dalamnya ada pejabatnya, pimpinan lembaganya, kemudian yang lain yang terlibat dalam kepanitiaan itu biasanya kalau dalam sebuah sekolah itu ya mulai dari apa kepala itu sebagai apa penanggung Jawab. jawab, kemudian guru-guru sesuai dengan kapasitas kemampuannya ditempatkan di seksi apa, yang guru yang ahli dalam IT nanti seksi apa, seksi itu IT media untuk publikasi, guru yang punya kelebihan keahlian dalam mengelola keuangan nanti akan menjadi bendahara. Kemudian sampai pada biasanya itu apa? TU-TU. Nah, TU-TU itu juga terlibat ya sebagai seksi konsumsi dan sebagainya. Kemudian kalau khusus pendidik, ya ini guru dalam sebuah perguruan tinggi ya dosen. Ini apa tugasnya? Ya menjadi pembimbing, motivator, fasilitator ya. Yang kalau sudah masuk dalam kepanitiaan otomatis nanti ada jabaran tugasnya ya, tugasnya apa? Membangun komunikasi yang baik. Nah, ini semuanya tentunya ya, tidak hanya pendidik, para guru, para dosennya, tapi semua yang terlibat itu. Eh, Sehingga ini panitia, ketua terutama harus bisa menciptakan kondisi kepanitiaan ini betul-betul apa? Komunikatif. Jadi semua lini, semua seksi ini tidak takut untuk menyampaikan sesuatu. Jadi komunikasinya berjalan dengan baik. Menjadi teladan dalam disiplin dan sikap profesional. Nah, ini tentunya eh, para guru harus bisa menjadi contoh ini. Berikutnya, setelah kita mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya nanti, nah ini di sisi yang lain, setiap kegiatan pasti ada apa? Hambatan, tantangan. Misalnya apa? Berarti ini lebih ke ya, tantangan dalam manajemen peserta didik. Jadi sudah masuk pada bagaimana mengelola peserta didik, sudah dalam tahap proses belajar mengajar dan sebagainya. Di sini ada keberagaman. Keberagaman itu apa? Ya, karakter, kemampuan, kecerdasan, apalagi dari siswa, dari peserta didik ini bermacam-macam. Sehingga contohnya begini, suatu sekolah kadang-kadang ada kebijakan ini yang ranking apa, misalnya nilainya paling baik dikumpulkan di satu kelas kelas A. Tapi ada juga lembaga pendidikan yang tidak menerapkan demikian, sudah campur. Soalnya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kalau satu kelas isinya wong pinter-pinter, ya siswanya pinter-pinter, nanti kasihan kelas yang bontot A, B, C, D, misalnya kelas paralelnya sampai J misalnya. Berarti yang J ini pasti apa? Semuanya IQ-nya jongkok-jongkok. Jadi itu. Jadi ini tergantung kebijakan sebuah lembaga dari keberagaman siswa ini. Itu masih dari segi apa? Kecerdasan atau dari berdasarkan nilainya itu tadi kemampuannya. Belum nanti yang lainnya ya. Di beragam. Apalagi lembaga yang ada di sebuah perkotaan yang masyarakatnya sangat heterogen, agamanya macam-macam, dari suku macam-macam. Ini akan perlu tersendiri ya, pengelolaan yang apa? Yang khusus itu ya. Ya, permasalahan perilaku dan motivasi. Jadi masing-masing peserta didik ini punya karakter khusus nanti ya perilakunya. Ada yang secara umum baik, ada yang beda dengan yang lain.
perilakunya. Misalnya apa? Berani dengan guru, kemudian apalagi bertengkar dengan Teman. temannya dan sebagainya. Ini juga nanti harus disiapkan nih bagaimana solusi-solusinya. Kurangnya partisipasi orang tua. Nah ini, kenapa orang tua dibutuhkan partisipasinya? Ya tentunya kita ingat bahwa sebuah lembaga pendidikan itu terdiri dari pihak sekolah, penyelenggara, kemudian peserta Didik. didik, dan juga orang tua Tua. atau Masyarakat. masyarakat. Tiga pilar pendidikan ini ya. Bahkan ada tambah lagi Tahan. pemerintah. Jadi peran orang tua tentunya ya sangat besar. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan bagaimana orang tua berpartisipasi secara Aktif. aktif. Ya, misalnya apa? Ketika ada pertemuan orang tua mau hadir, kemudian ketika ada apa? Permohonan untuk memberikan saran masukan, orang tua mau memberikan masukan dan seterusnya. Bahkan sampai pada apa? Masyarakat atau orang tua mensupport apa yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga Pendidikan. pendidikan. Makanya kaitannya dengan ini ada dibentuk apa dalam sebuah sekolah? Apa? Kalau dulu ada istilahnya BP3, ya badan yang apa ini membantu pembangunan sekolah dan sebagainya. Kalau sekarang istilahnya apa? Komite Komite. sekolah. Itu isinya komite sekolah yang mulai dari pihak wakil dari pemerintah ada, dari orang tua, dari unsur cendekiawan, orang yang tokoh masyarakat itu tergabung dalam komite sekolah yang apa ini membantu ya, membantu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan ya termasuk itu eh, dana sampai ini. Keterbatasan sumber daya dan waktu. Ini tantangan atau hambatan yang lain. Ini biasanya ini sumber daya itu apa? SDM-nya misalnya sedikit sekali sehingga untuk ini pembagian tugas kepanitiaan ini bahkan ada satu orang berperan dalam beberapa bidang karena keterbatasan SDM. Lebih luas lagi yaitu tenaga pendidiknya bagaimana. Kemudian waktu. Ini mungkin yang kurang apa? Keterbatasan SDM, waktu, dan uang atau dana. Ini perlu ditambahkan ini. Dana ini. Ya. Nah, sekarang perlu strategi ya. Kita setelah membentuk panitia dan seterusnya ini perlu dipilih strateginya. Yang pertama pendekatan individual dan diferensiasi. Ini kaitannya berarti dengan apa tadi? Peserta didik ya. Nah, peserta didik misalnya ada yang bermasalah, ini perlu pendekatan secara individual. Kemudian yaitu ada guru atau pendidik memahami diferensiasi tadi ya, perbedaan-perbedaan itu sehingga memperlakukan seorang peserta didik yang satu dengan yang lainnya ini akan mungkin berbeda. Ada yang peserta didik lebih butuh kasih sayang, sentuhan kasih sayangnya kurang. Ini di pendekatan dengan cara seperti itu ya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi, apalagi di era sekarang. Ya, tidak hanya untuk kepentingan publikasi di awal, ya, untuk teknologi informasi ini, bahkan seterusnya. Jadi komunikasi misalnya dengan orang tua, ini pemanfaatan teknologi. Melalui apa misalnya HP, ada grup WA dan seterusnya ini.
Kemudian kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Ya, tentunya harus kita libatkan partisipasi tadi, kolaborasi, monitoring dan evaluasi berkala. Tadi juga sudah. Nah, sekarang kesimpulan. Manajemen peserta didik penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Sebagaimana manajemen-manajemen sektor yang lain. Manajemen penyelenggara pendidikan, gurunya, di manajemen tenaga didik, tenaga pendidik. Harus dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Peran semua pihak sangat menentukan keberhasilan.